Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, ya. Pada malam hari ini kita akan lanjut membahas tentang Nabi Yusuf. Ada yang tahu? Nabi Yusuf dikenal sebagai nabi yang ketika mendengar nama Nabi Yusuf yang muncul di ingatan pertama kali apa? Nabi yang bagaimana? Ada yang ingat? Nabi Yusuf? Pernah baca kisah-kisah? Biasanya kalau sebelum tidur tuh orang tua dulu mah sering bacain kisah nabi-nabi. Nabi Yusuf alaihissalam dikenal sebagai nabi yang memiliki paras. Tahu paras? Apa paras? Wajah. Nabi Yusuf memiliki paras yang sangat tampan. Nabi Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Wajahnya bersinar. Orang kalau ngelihat seneng aja bawaannya, gembira. Ya. Punya wajah yang sangat tampan. Siapa nama ayah Nabi Yusuf? Nama ayah Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub siapa nama ayahnya? Nabi Ishak. Nabi Ishak siapa nama ayahnya? Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Turun-temurun dari kakek buyutnya seorang nabi semua, ya. Dari Nabi Ibrahim, ya, lanjut kepada anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yakub ini anaknya ada 12. Berapa? Anak soleh. Ini paling banyak berapa bersaudara? Ada yang 3. Ada yang 2 bersaudara? Ada yang anak tunggal? Anak pertama. Ada yang 2 bersaudara? 6. Enggak ada. 7. Ada, iya. Jadi ternyata memang bukan cuma nabi-nabi. Di Indonesia juga orang-orang yang zaman-zaman dulu itu anaknya ada yang 11, 12, 15 dan lain sebagainya. Nabi Yakub ternyata tercatat dalam sejarah punya anak jumlahnya ada 12. Berapa? Semuanya laki-laki. Anak pertama laki-laki. Badannya keker, sehat, gede, kuat. Anak kedua sama, ketiga terus. Sampai anak kedua. Salah satunya anaknya adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Ternyata dari ke-12 anaknya Nabi Yakub, Nabi Yusuf satu-satunya anak Nabi Yakub yang memiliki kekuatan fisik lebih lemah dari kakak-kakaknya. Nabi Yusuf punya saudara berapa? Nabi Yusuf punya saudara berapa? Saudaranya Nabi Yusuf berapa? 11. Dari 11 saudaranya semuanya laki-laki, tubuhnya keker, gede, kuat. Yang paling lemah ternyata Nabi Yusuf. Bukan lemah dalam arti lemah ya, tapi lebih lemah dari saudara-saudara yang lainnya. Saudara-saudara lainnya biasanya ke hutan berburu, ya, dapat rusa, dapat hewan-hewan lain buat dimakan. Tapi Nabi Yusuf kesehariannya di rumah. Nabi Yusuf semenjak lahir, ya, tumbuh anak-anak, ya, itu menjadi anak yang paling disayang oleh ayahnya. Siapa namanya? Nabi Yakub. Anak saleh. Berapa saudara Nabi Yusuf ya? 11. Nabi Yusuf kuat enggak? Nabi Yusuf kuat enggak? Kuat, tapi tidak sekuat saudara-saudara yang
lain. Kalau dibandingkan dengan 11 saudaranya, Nabi Yusuf yang paling lemah. Oke, dari kecil, dari bayi sampai tumbuh umur setahun, 2 tahun, dan seterusnya, Nabi Yusuf ini menjadi anak yang paling disayang, yang paling dijaga. Nggak boleh jauh-jauh dari ayah Nabi Yakub. Kalau mau diajak keluar sama saudara-saudaranya nggak boleh, biarin Yusuf di rumah aja sama saya. Kata siapa? Kata ayahnya, namanya Nabi Yakub. Ya. Enggak, Yusuf di rumah aja sama saya, nggak usah mana-mana. Ini anak yang paling disayang ternyata. Sampai ternyata 11 saudaranya memiliki iri hati. Nah, na'udzubillah min. Nah, nggak boleh kita punya iri. Sebelum jauh sampai ke sana, ya, Nabi Yusuf itu dia punya watak atau sifat adalah orang yang amanah. Ya, Nabi Yusuf kalau bertanggung jawab amanah. Orangnya santun, ngomongnya baik, menyapa yang lebih tua dengan bahasa yang baik, penyabar. Ya, orangnya sabar. Kalau dikerjain oleh saudara-saudaranya, nggak putus asa, nggak ngadu, sabar aja. Sampai-sampai tadi suatu ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf merasa iri hati. Ini kok kaya-kaya ini ayah kita, kata mereka. Ini sayang banget sama Nabi Yusuf nih. Dibandingkan kita bersebelas, Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang. Kata siapa? Kata saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah jalan beberapa hari berikutnya, mereka bersaudara bersebelas kumpul di satu tempat berdiskusi. Bukan cuma Yusuf, saya juga mau dapat perhatian dari ayah. Oh, kita juga mau, sama-sama mau. Jadi mereka bersebelas bersepakat bahwa mereka juga mau dapat perhatian yang sama dari ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Akhirnya salah satu di antara mereka memunculkan ide, bagaimana kalau kita ajak Nabi Yusuf ke dalam hutan, lalu kita bunuh. Ada lagi yang jawab, oh jangan dibunuh, ntar sampai hutan kita masukin aja ke dalam sumur, kita cemplungin ke dalam sumur. Akhirnya sepakatlah mereka bahwa mereka akan mengajak Nabi Yusuf keluar untuk bermain atau berburu hewan. Ya, pokoknya diajak ke hutan Nabi Yusuf. Lalu izinlah mereka, karena mereka tahu bahwa Nabi Yusuf nggak boleh jauh-jauh dari ayahnya. Mereka izin kepada ayah Nabi Yakub, wahai ayah, nih kami bersebelas pengen ajak main Yusuf nih. Yusuf kan di rumah mulu, ini pengen kami ajak main keluar ke hutan, boleh nggak? Ayah yang jawab, udah nggak usah. Kamu kalau main-main aja dah, biarin Yusuf di rumah sama saya. Mendengar jawaban ayahnya, mereka bersebelas balas lagi. Kali ini aja, ya. Kali ini aja bolehin Yusuf. Ya. Kalau kamu khawatir, kata mereka, kalau ayah khawatir Yusuf akan dimakan hewan buas, ini kan kami bersebelas badannya besar-besar, kuat-kuat. Ya. Masa ayah nggak percaya sama kami? Ya. Kami kan punya badan yang besar-besar, kuat-kuat. Ya. Masa hewan buas kalau ada Yusuf bahaya? Ya, kami nggak bisa nolong. Berarti ayah meremehkan kekuatan kami. Berarti keadaan kami sia-sia. Kata siapa? Kata saudaranya Nabi Yusuf. Lalu akhirnya dengan berat hati, hatinya berat ayahnya itu. Ya. Karena memang Yusuf ini sejak kecilnya anak yang paling disayang. Ternyata pada saat kejadian itu Nabi Yusuf ya, kira-kira usianya 10-11 tahun belum balik, gitu ya, belum usia balik. Lalu diajaklah Nabi Yusuf, ya, dengan berat hati Nabi Yakub memperbolehkan Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya. Diajaklah Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya masuk ke dalam hutan. Masuk ke dalam hutan. Lalu mereka mulailah rencananya masuk ke hutan, makin dalam lagi. Ternyata di ujung hutan daerah sana itu ada sumur tua.
Tahu sumur? Pernah lihat sumur nggak? Bentuknya kayak gimana? Bulat. Bulatnya lebar apa panjang ke bawah? Dalam nggak? Isinya apa? Air buat? Kalau dulu buat minum. Dulu mah buat minum, nggak pakai dimasak lagi, langsung diminum. Kalau dulu, gitu ya. Dulu belum ada kompor, ya. Belum ada panci, gimana masak air itu? Gitu ya. Oke. Lalu mereka temukanlah ada sumur. Biasanya sumur ini disinggahi oleh para musafir, orang-orang yang bepergian, singgah untuk mengisi persediaan air. Jadi emang daerah itu daerah yang sering dilewatin orang-orang. Orang dagang dari kota A ke kota B, mampir ke tempat itu ngambil air, lanjut perjalanan lagi. Orang dagang dari kota B ke kota C, mampir ke tempat itu ngambil air, jalan lagi. Akhirnya ditariklah, dipaksalah Nabi Yusuf alaihissalam oleh saudara-saudaranya. Awalnya mereka nyuruh Yusuf tolong ambilin air di sumur, ya. Mereka berpura-pura bikin skenario, menyuruh minta tolong Nabi Yusuf untuk ngambil air di dalam sumur. Lalu ketika Yusuf mendekati sumur, ya, Yusuf mendekati sumur, lalu didoronglah oleh salah satu saudaranya. Dorong Nabi Yusuf hampir masuk ke dalam, ditarik bajunya, dirobek, ya, seolah-olah mau nahan, baju dipegang, tapi ternyata setelah dipegang bajunya, terus dirobek. Ketika dirobek, nyemplunglah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kira-kira sumur berapa dalam? 5 meter kurang dalam, 10. Sumur itu, ya, sumur itu sangat dalam. Ya katakanlah kalau mungkin kurang lebih 10 sampai 15 meter atau lebih. Nabi Yusuf tenggelamlah di dalam sumur. Lalu mereka jalan arah pulang. Di tengah jalan menemukan hewan-hewan, salah satunya kambing. Kambingnya disembelih, darah kambingnya dikucurin di bajunya Nabi Yusuf alaihissalam. Jahat nggak kira-kira? Punya adiknya dicemplungin ke dalam sumur, jahat nggak? Anak soleh. Kira-kira perilaku saudara-saudara Nabi Yusuf baik apa jahat? Punya adiknya dicemplungin ke dalam sumur, jahat apa baik? Jahat banget, ya, jahat. Lalu robekan bajunya tadi itu dikasih kucuran darah kambing. Jadi mereka berburu kambing, darahnya dikucurkan ke bajunya Nabi Yusuf. Buat apa? Seolah-olah itu darahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Seolah-olah itu ada darahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu agar mereka tidak dicurigai oleh ayahnya, mereka sengaja memperlambat jalannya. Akhirnya sampailah di rumah petang. Tahu petang? Waktu sore yang menjelang maghrib atau menjelang malam. Sampailah mereka ke rumah, lalu mereka berakting, pura-pura nangis, masang wajah sedih, sampai keluar air mata, nangis. Wahai ayah, kami bersalah, kata mereka. Ayah, ini bajunya Yusuf, ini Yusuf. Alasan mereka, Yusuf dimakan hewan belas. Lalu mereka ceritalah kepada ayahnya, wahai ayah, kami sangat bersalah. Tadi ketika di hutan, Yusuf kami suruh tungguin barang-barang kami, lalu kami berlari bermain, meninggalkan Yusuf. Ternyata ketika kami balik, Yusuf dimakan oleh hewan buas. Di hutan ada apa hewannya? Harimau, macan, apa lagi? Hewan buas,
singa, macan, apa lagi? Beruang, buaya, ular, bunglon. Hah? Nah, oke. Dari sebanyak hewan buas mereka ceritakan, wahai ayah Yusuf, kami suruh tungguin barang-barang kami, lalu kami berlari bermain. Ketika kami balik, Yusufnya sudah dimakan hewan buas. Ini buktinya bahwa bajunya Nabi Yusuf, robekan bajunya sudah terkucur darah. Mendengar cerita anak-anaknya, Nabi Yakub alaihissalam sudah merasa bahwa memang dari awal ini ada yang gak beres. Hatinya berat melepas Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya. Berat Nabi Yusuf hatinya, Nabi Yakub hatinya. Ternyata benar kejadian. Ketika saudara-saudaranya pulang, mereka berangkat ber-12. Pulang berapa orang? Mereka berangkat ber-12. Pulang berapa orang? 11 apa 10? 10 apa 9? 11. Kan yang ditinggal berapa? Tinggal 1. Mereka pulang laporan kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub mendengar berita bahwa anaknya dimakan oleh hewan buas. Nabi Yakub bersedih. Kisahkan bahwa Nabi Yakub saking sedihnya, nangis-nangisnya nggak berhenti tiap hari setelah mendengar berita kematian anaknya Yusuf. Nabi Yakub bersedih, nangis. Sampai dalam riwayat dikatakan matanya sampai buta karena saking sedihnya ditinggal oleh anaknya yang paling disayang. Ternyata sebelum kejadian Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pernah nyamperin ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yusuf pernah punya mimpi. Apa mimpinya? Suatu ketika di dalam mimpinya, matahari, bulan, sama bintang sujud sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam mimpinya Nabi Yusuf menyaksikan bahwa matahari, bulan, dan bintang sujud sama Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu karena merasa aneh dengan mimpinya, ana soleh. Jadi sebelum kejadian Nabi Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya ke dalam hutan, Nabi Yusuf pernah punya mimpi. Dalam mimpinya Nabi Yusuf menyaksikan bahwa matahari, bulan, dan bintang semuanya sujud di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf merasa aneh, mimpinya nggak biasa kayaknya. Akhirnya Nabi Yusuf menghampiri ayahnya, wahai ayahku, aku semalam bermimpi begini. Wahai ayahku, aku bermimpi semalam bahwa dalam mimpiku itu matahari, bulan, bintang sujud sama aku. Kata siapa? Kata Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Lalu apa kata ayahnya? Kata ayahnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara yang lainnya. Bahwa ketika mendengar cerita anaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub sudah punya firasat dalam hatinya, ini anak bukan anak sembarangan. Suatu ketika di masa dewasanya dia akan menjadi seorang nabi yang sangat besar. Ya, seseorang yang dapat kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi. Akhirnya agar tidak menimbulkan iri dengki yang lebih besar daripada saudara-saudaranya, Nabi Yakub menyampaikan kepada anaknya, wahai Yusuf, wahai anakku, jangan kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara yang lain. Bayangkan kalau mereka sudah tahu cerita ini, yang tadinya mereka iri makin iri lagi, yang tadinya mereka sebel makin sebel lagi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Anak soleh, anak soleha, alhamdulillah. Tadi sampai mana ceritanya?
Nabi Yusuf dicemplungin ke dalam sumur, 11 saudaranya pulang ngadu ke ayahnya. Ngomongnya apa? Nabi Yusuf dimakan hewan. Apa bukti yang mereka bawa? Baju yang berlumuran darah. Ini contoh bahwa sifat iri, sifat dengki itu menimbulkan perbuatan yang lebih buruk lagi. 11 saudara Nabi Yusuf memiliki sifat iri, sifat dengki, akhirnya menimbulkan perbuatan buruk berikutnya, yaitu ingin ingin membunuh atau ingin menyengsarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub bagaimana, ayahnya bagaimana ketika mendengar anaknya meninggal? Sedih. Dalam riwayat diceritakan bahwa salah satunya Nabi Yakub menangis lalu mengganti gamisnya yang putih menjadi gamis yang hitam, menandakan bahwa Nabi Yakub amat sangat bersedih atas meninggalnya anak yang paling disayang. Alhamdulillah. Itu sedikit kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf ini pelajaran yang kita bisa ambil masih banyak, ya. Dari kisah awal ini, kisah part 1 atau kisah versi pertama ini, bahwa kita mengambil pelajaran jangan memiliki sifat iri dan dengki di dalam hati. Temennya lagi seneng dikasih hadiah sepatu baru karena dapat ranking 1, ya. Lalu kawan yang lihat, enak banget dia. Ya saya mah apa dia main, akhirnya iri dengki. Melihat sepatu barunya lalu diinjak. Iya, sepatu barunya diinjak karena iri bahwa dia nggak bisa beli sepatu baru. Begitu juga apa yang dilaksanakan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Karena merasa iri, ayahnya sangat sayang sama Nabi Yusuf, akhirnya mereka mencelakakan Nabi Yusuf supaya ayahnya bisa memberikan kasih sayangnya kepada 11 saudara yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ana salehah. Alhamdulillah. Setelah Nabi Yusuf ditinggalkan di dalam sumur, ya, Allah pun memberikan kabar kepada Nabi Yusuf bahwa Nabi Yusuf disuruh bersabar. Nanti akan ada hikmahnya di balik kejadian Nabi Yusuf dicemplungkan ke dalam sumur. Lalu apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf setelah dicemplungkan ke dalam sumur? Anak solehah. Ada yang tahu nggak Nabi Yusuf setelah dicemplungin ke dalam sumur bagaimana kondisinya? Meninggal, pingsan. Kalau mau tahu kelanjutan ceritanya, minggu besok berangkat lagi datang ngaji. Jadi kisahnya bersambung. Kita lanjutkan minggu besok insya Allah.